isian gitu ya, nanti bukannya harus belakang-belakang, ayo yang belakang duduk depan, ini kosong, ini dari penghuninya nggak ada, ayo kesini ayo. Oke, jadi acara hari ini adalah yang pertama kita mau dengerin dulu presentasi dari kelompok 2 dan 1 gitu ya untuk artikelnya. Kemudian setelah itu tanya jawab, lalu kita akan nyoba untuk melakukan atau mereplikasi penelitian yang sama ya, supaya Anda tahu gimana caranya untuk melakukan penelitian mengenai value relevance. Oke, silakan kelompok 2 dulu ya, artikel yang pertama kan ya, terus baru kelompok. Silakan. Siapakah kelompok 2? Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 oh. Oh, Bisanya nggak bisa, nggak bisa.
Tahu. Oh, Alhamdulillah. bukan nih. Memang dari awal nggak ada. Belum ada. Oh ada. Oke, ya silakan mulai. Oke, selamat pagi Brady dan teman-teman. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang artikel yang pertama yang berjudul Auditor's Report, Auditor's Size and Value Relevance of Accounting Information. Oke, yang pertama untuk latar belakang dan tujuan penelitian. Nah, jadi penelitian ini itu bertujuan untuk meneliti pengaruh laporan auditor dan ukuran kantor akuntan publik atau audit firm size terhadap relevansi nilai informasi akuntansi. Nah, di artikel ini penelitiannya itu fokusnya terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange selama 2008 sampai 2017. Nah, untuk metode penelitiannya ini, data-datanya itu diambil dari laporan keuangan perusahaan pabrik di Iran. Terus pengukuran value relevance-nya itu menggunakan EPS sama book value per share. Nah, terus di sini itu intinya penelitiannya itu untuk menguji seberapa besar pengaruh audit dalam meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, lingkungan institusi di Iran. Nah, jadi Bursa Efek Tehran itu adalah salah satu yang terbesar di Timur Tengah dan lebih dari 50% sahamnya itu dimiliki oleh negara. Bahkan bank-bank besar juga dimiliki oleh negara untuk menciptakan hubungan yang erat antara pemerintah dan korporasi. Selanjutnya, evolusi regulasi audit. Sebelum pada tahun 2001, Irian Auditing Organization memonopoli audit untuk perusahaan publik dan BUMN. Pasca 2001, berdirinya AICPA meregulerasikan profesi audit dan memunculkan banyak firma audit swasta. Nah, pada lingkungan ini tuh memiliki karakteristik yang unik, yaitu salah satunya tidak memiliki firma audit internasional yang beroperasi, lalu memiliki risiko litigasi yang rendah, dan persaingan ketat antar firma audit swasta. Selanjutnya ada theoretical framework and research hypothesis. Nah, yang pertama ada relevance of accounting information. Di sini itu ditunjukin kalau misalnya kemampuan informasi keuangan itu dapat mempengaruhi keputusan investor yang disebut sebagai relevansi nilai atau value relevance. Nah, kalau menurut Francis dan Skipper itu ada 4 pendekatan relevansi nilai, yaitu ada fundamental, valuation, information view, ini ada anak tulisannya lagi measurement view. Nah, kalau fundamental itu intinya tentang penilaian penentuan nilainya itu tidak melihat pada harga sahamnya. Jadi merujuk harga sahamnya itu dengan tidak melihat harga pasarnya. Nah, jadi nanti informasi ini bakal relevan jika portofolio yang diberikan itu berdasarkan informasi dan berkorelasi dengan imbal yang tidak biasa. Selanjutnya, kalau prediction itu dia bakal memprediksi nilai di masa depan beserta pengembalian yang akan diterima. Nah, informasi ini tuh relevan kalau misalnya bisa membantu memprediksi karakteristik nilainya berdasarkan teori penelitian, terutama perkiraan dividen dan labanya. Terus untuk information view-nya itu informasi akuntansi itu relevan kalau bisa membantu investor dalam penentuan harga sahamnya. Jadi kayak ini studi itu berfokusnya pada reaksi pasar dan ekspektasi investor dalam jangka pendek terhadap pengumuman informasi akuntansi. Selanjutnya untuk measurement view, yang measurement view ini itu memandang akuntansi sebagai alat ukurnya. Nah, dikatakan relevan itu ketika informasi berkorelasi dengan harga saham dan pengembaliannya secara signifikan. Dengan konsekuensi, kalau informasi yang lebih tepat waktu itu bakal menggantikan informasi yang sebelumnya telah ada. Selanjutnya ada audit quality and value relevance of accounting information. Nah, di sini tuh audit penting untuk memprediksi kebangkrutan dan mengatasi kesenjangan
dan kepentingan dari klien. Jadi laporan audit ini bakal digunakan sebagai alat komunikasi antara auditor dan penggunanya. Kemudian berperan juga sebagai layanan informasi, yaitu untuk menemukan dan memberitahukan ketika ada kesalahan, ketika ada kekurangan dalam sistem akuntansinya. Terus sebagai jaminan dalam bentuk auditor memberikan layanan yang berkualitas kepada kliennya. Nah, auditor reports and value relevance of accounting information itu laporan audit itu menghubungkan auditor dan pengguna seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, ini bakal mempengaruhi harga saham karena ada prediksi arus kas dan kelangsungan usahanya itu bagaimana ke depannya. Kemudian opini audit itu yang ada pengecualian biasanya akan menurunkan harga saham, tetapi kalau opini audit tanpa pengecualian justru akan menaikkan harga saham dan kepercayaan penggunanya. Kemudian laporan audit itu juga harus jelas, objektif, dan relevan dalam mempengaruhi keputusan bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi dari sampel. Nah, sampelnya ini sendiri diambil dari seluruh perusahaan publik yang terdapat di Tehran Stock Exchange selama periode 2008 sampai 2017. Kemudian dari data tersebut dikeluarkan perusahaan yang jarang bertransaksi, tidak punya data lengkap, dan berkarakteristik akuntansi yang berbeda. Nah, akhirnya dari 3.160 observasi awal, tersaringlah 1.530 firm atau perusahaan atau 153 perusahaan per tahunnya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui tentang sampel yang akan digunakan, maka kita akan mempelajari tentang model yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jadi, penelitian ini itu mengacu pada model valuasi dari Feltham dan Olson yang menghubungkan dua komponen, yaitu nilai akuntansi, yaitu book value dan laba, dengan nilai pasar modal perusahaan. Nah, berikut adalah untuk model dari Feltham dan Olson-nya. Dengan keterangan MD adalah market value per share, B adalah book value per share, dan E adalah earnings per share. Nah, tapi untuk memenuhi kebutuhan dari penelitian ini, maka dikembangkan pula model ini dengan komponen opini audit dan juga ukuran audit firm sesuai dengan topik yang akan diteliti. Kemudian model ini setelah dikembangkan menghasilkan model perhitungan seperti ini, di mana AO itu adalah opini audit, dengan 1 menandakan unqualified dan 0 sama dengan opini audit dimodifikasi atau qualified. AS adalah ukuran audit firm, yang 1 berarti adalah organisasi audit yang besar, dan 0 berarti adalah firma yang kecil. Size merupakan ukuran perusahaan, plus adalah berbagai kerugian, dan INJ, FE, dan GFE itu merupakan kontrol untuk efek industri dan laut. Oke, stop. Balik ke slide yang sebelumnya. Oke, ya. Bisa kelihatan semua nggak ya? Kalau nggak kelihatan, coba dilihat di artikelnya, ya. Jadi, seperti yang dijelaskan sama presenter, ini adalah dasarnya. Kalau value relevance, gitu ya, kita biasanya pakai punyanya Feltham dan Olson, atau Olson 1995. Yang dilihat value relevance-nya adalah koefisiennya, ya, koefisien book value sama koefisien laba. Minggu lalu kan kita udah ngobrol ya, kalau perusahaannya itu perusahaan yang rugi terus, koefisien laba ini nggak ada artinya, karena perusahaannya rugi. Maka investor akan beralih kemana? Ke koefisien dari nilai buku, ya, karena itu adalah nilai likuidasi atau nilai yang tersisa untuk para pemegang saham kalau perusahaannya bangkrut dan semua asetnya dilikuidasi. Ya, oke. Terus diuji, pengujiannya gimana? Ditambah lagi, nggak cuma nilai buku sama EPS kok loh, gitu ya. Yang pengaruhi harga saham itu banyak, ya. Tidak hanya nilai buku sama nilai EPS aja, tapi juga mungkin opini audit. Kalau opini auditnya itu clean, kalau di buku atau di artikel namanya unqualified opinion, itu clean, gitu ya. Jadi apa itu? Wajar tanpa pengecualian ya. Kalau di bahasa Indonesia namanya apa itu? Ya, wajar tanpa pengecualian ya. Kalau clean opinion dikasih ganti 1, selain itu 0, ya. Nah, masalahnya kalau direplikasi di Indonesia, gitu ya, mungkin kalau anda yang udah pernah cek gitu laporan keuangannya perusahaan di Bursa Efek Indonesia, itu kebanyakan
Dari 800 perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia, kebanyakan itu semuanya dapat clean opinion. Wonderful, gitu ya. Nah, jadi susah gitu ya kalau di replikasi di Indonesia kalau mau pakai audit opinion ya. Lebih dari 50% sampel Anda itu nanti akan dapatnya nilainya 1 semua gitu ya. Kenapa? Karena dia dapat clean opinion. Ya. Ini supaya Anda paham datanya dulu ya. Nah, terus selain audit opinion juga dipengaruhi oleh yang namanya audit size, AS gitu ya. Saya belum ngomong yang moderasinya. AS itu adalah audit size. Kalau di audit oleh kantor firma besar, Big Four gitu ya, maka audit size-nya dikasih nilai 1. Kalau di audit selain Big Four atau non Big Four, maka audit size-nya dikasih dari 0, gitu ya. Tujuannya apa? Kita kepengen lihat nih, gitu ya, perusahaan yang diaudit oleh auditor atau KAP Big Four itu memang bener nggak sih direaksi oleh pasar, gitu ya. Kalau Anda sebagai akuntan misalnya, melihat sebuah laporan keuangan, sama-sama bergerak di bidang energi, yang satu diaudit oleh KAP Big Four, yang satu diaudit oleh KAP lokal. Kira-kira Anda lebih percaya mana sih? Big Four misalnya. Oke, karena kepercayaan itu mungkin akan berpengaruh ke reaksi Anda terhadap harga sahamnya. Ya, nah itu yang mau dilihat. Kalau anak akuntansi pasti nilainya Big Four semua, nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau di market partisipan belum tentu loh ada yang tahu Big Four sama non Big Four gitu ya. Tidak semua orang tahu siapa sih, apa pentingnya sih kantor akuntan yang mengaudit. Yang penting kan diaudit selesai. Ada yang nggak tahu gitu ya. Nah, terus ada lagi, apakah benar sih KAP Big Four itu mencerminkan quality audit? Nah, itu nanti akan ada artikel yang lain ya, tapi dalam artikel ini diasumsikan seperti itu ya. Oke, terus berikutnya kalau Anda lihat itu semua book value maupun EPS itu akan dikalikan dengan kalau yang nomor 1 itu audit opinion gitu ya. Jadi harusnya kalau book value-nya tinggi, audit opinion-nya itu clean atau unqualified, wajar tanpa pengecualian, harusnya direaksi positif nggak sama pasar? Harusnya positif, Bu. Jadi harusnya beta 4 ini positif dan signifikan. Gitu ya. Terus kalau labanya gimana? Ya. Kalau perusahaan itu melaporkan laba, kemudian dia diaudit dengan audit yang unqualified opinion, clean opinion, ya, wajar tanpa pengecualian, berarti anggapannya pasar itu menganggap labanya itu berkualitas. Ngaruh nggak sih harusnya ke harga pasar? Harusnya ngaruh gitu ya, harusnya ngaruh positif, Bu, gitu ya. Makin tinggi labanya dan dia diaudit oleh memperoleh opini yang unqualified, harusnya positif ini nanti. Harapan kita begitu. Terus yang berikutnya ini apa ini? Size, loss, industry, sama year, ya, year effect. Nah, ini yang namanya variabel kontrol. Variabel kontrol itu apa? Nggak dihipotesiskan, tapi Anda masukkan ke dalam model. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, variabel-variabel ini banyak loh yang mempengaruhi market value. Jelas ya, ini perlu ada. Kenapa? Karena tidak mungkin kalau dalam dunia sosial gitu ya, yaitu hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel yang kita teliti. Itu nggak mungkin, gitu ya. Pasti ada variabel lain yang mungkin di luar hipotesis kita. Masukkan aja ke variabel kontrol. Tujuannya apa? Tujuannya memperkuat penjelas, ya. Karena kalau enggak, semua yang tidak kita teliti itu akan keserap di error dari persamaan, ya. Kalau errornya makin gede, waduh, gimana ya ini? Regresinya errornya makin besar, ya. Karena apa sih errornya? Karena ada variabel lain selain yang kita hipotesiskan. Apa itu? Semua nggak tahu. Nah, daripada gitu, maka gitu ya, yang biasanya digunakan di penelitian sebelumnya itu kita masukkan sebagai variabel kontrol. Jelas ya, jadi nanti buat anda, saya percaya banyak yang nanti ngambil metode di sini. Kalau ngambil kuantitatif, pada saat bikin regresi tambahkan variabel kontrol, ya, untuk memperkuat model anda. Hipotesis yang berikutnya, kalau tadi audit opinion, sekarang audit size, sama ya ceritanya ya, sama. Kalau perusahaan itu melaporkan nilai buku yang bagus,
diaudit oleh KAP yang berkualitas harusnya reliable, gitu ya. Harusnya berpengaruh dong sama market value ya. Harusnya B4 ini di sini positif dan signifikan, gitu ya. Laba, perusahaan melaporkan laba, terus dia diaudit oleh kantor akuntan yang gede, gitu ya, Big Four, ya. Harusnya B5 positif dan signifikan. Gitu ya, nanti kita bacanya tabelnya seperti itu. Ya, jadi harapan kita adalah B2, B3, B4, B5 itu harusnya positif dan signifikan. Harapannya seperti itu. B2 dan B1, B2 itu merepresentasikan relevansi informasi akuntansi. B1 sama B2 ya. B3 itu merepresentasikan kualitas dari auditnya, entah dari audit opininya maupun dari auditor size-nya, gitu ya. B4 dan B5 itu adalah variabel moderasi ya. Kalau Anda lihat dikali-kali itu artinya variabel moderasi. Ya, moderasinya harusnya gitu ya memperkuat. Ya, kenapa? Karena kalau dia auditnya lebih bagus, maka value relevansinya makin kuat. Ya, cara bacanya begitu. Oke, silakan dilanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke metode analisis. Dari artikel ini, peneliti itu menggunakan metode Panel Data Regression, yang dimana karena data yang digunakan itu mencakup dimensi waktu dan perusahaan, yang artinya setiap perusahaan itu diamati dalam beberapa periode, sehingga analisisnya bisa menangkap variasi antara waktu sekaligus antar perusahaan. Metode ini dinilai lebih unggul daripada cross section ataupun time series karena dapat mengurangi bias estimasi dan juga multikolinearitas. Sebelum dilakukannya regresi ini juga peneliti itu juga menjalankan uji asumsi klasik, yang dimana ujinya itu dilakukan 4 tahap, yaitu F5 test dan Hussman test, yaitu untuk menentukan model terbaik antara random effect model atau fixed effect model. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Nah, dari hasil pengujian tersebut, model terbaik yang digunakan adalah fixed effect model karena setiap perusahaan dianggap memiliki karakteristik yang unik yang dapat mempengaruhi nilai pasar. Dari hasil regresinya juga ditampilkan pada tabel menunjukkan bahwa seluruh hipotesisnya itu diterima, itu nilai adjusted R-square-nya berkisar antara 0,56 sampai juga 0,60, yang berarti model itu mampu menjelaskan sekitar 56 sampai 60% variasi nilai pasar saham. Lalu yang terakhir ada kesimpulan bahwa investor itu membutuhkan informasi keuangan yang relevan, transparan, dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Lalu audit itu berperan penting meningkatkan realitas laporan keuangan dan mengurangi resiko keputusan ekonomi. Lalu hasil penelitian menunjukkan bahwa opini auditor berhubungan positif dengan relevansi nilai book value dan earning per share atau EPS. Lalu yang kedua, ukuran kantor akuntan publik atau KAP berhubungan positif dengan relevansi nilai book value dan EPS. Sekian dari kami, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada pertanyaan? Oh, seartikel nggak ada yang tanya, gitu ya. Ada yang tanya? Nggak ada? Pertanyaannya nggak ada semua, ini yakin sudah jelas semua ya? Penjelasannya sangat jelas kelompok 2. Oke, thank you kelompok 2. Silakan kembali. Berikutnya kelompok 3. Kelompok 1 ya.
Selamat pagi, Mary dan semuanya. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan terkait how to measure value relevance di artikel yang kedua tahun 2021. Ini kita kurang dua orang, Fadina sama Michael. Kita masuk. Sisanya masuk. Introduction-nya. Jadi untuk topik value relevance ini dari informasi akuntansi itu sudah banyak diteliti di negara-negara maju, namun masih terbatas di pasar berkembang seperti Mesir. Sebagian besar penelitian sebelumnya itu menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi value relevance, tetapi belum banyak yang meneliti bagaimana kepemilikan institusional berperan terhadap value relevance informasi akuntansi, khususnya di negara berkembang. Nah, Mesir itu dipilih karena memiliki karakteristik pasar yang unik. Sejak tahun 1990-an, negara ini beralih dari ekonomi terpusat menuju ekonomi terbuka dan mengalami reformasi besar, termasuk dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Meski begitu, intervensi pemerintah masih kuat dan penegakan regulasi tergolong lemah, sehingga praktik pelaporan keuangannya belum sepenuhnya selaras dengan standar internasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa informasi akuntansi di Mesir relevan terhadap nilai pasar dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap VR, memberikan masukan penting bagi regulator dan investor di pasar berkembang. Selanjutnya ada contextual verification. Untuk yang pertama, di akhir tahun 1980-an itu ekonomi Mesir ini dikendalikan oleh pemerintah. Pasar modal nyaris nggak berfungsi dan keuangannya itu sangat minim. Di masa itu perekonomian Mesir ini dalam kondisi yang seperti ini, pasar modal ini kan nyaris nggak berfungsi karena aktivitas perdagangan saham yang sangat terbatas dan tidak memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Kemudian yang kedua itu sejak awal 1990-an pemerintah ini mulai melakukan liberalisasi dan privatisasi untuk membuka perekonomian. Jadi melalui program reformasi ekonomi, pemerintah ini memiliki upaya untuk melepaskan kendali penuh atas sektor-sektor penting yang mendorong masuknya mekanisme pasar. Kemudian Undang-Undang Pasar Modal Nomor 95 tahun 1992 ini tuh diterbitkan untuk memperkuat regulasi pasar. Lahirnya undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam yang di dalamnya diatur kewajiban perusahaan publik untuk mendaftar dan tunduk pada ketentuan pengungkapan yang lebih ketat. Kemudian yang keempat itu ada reformasi ekonomi menuntut pengembangan sistem akuntansi yang lebih modern dan adopsi standar internasional. Karena perubahan ekonomi itu benar-benar efektif, maka diperlukan sistem akuntansi yang sesuai dengan praktik global. Nah, makanya itu Mesir ini mulai mendorong adopsi standar akuntansi internasional untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kemudian ada kelemahan mekanisme pengawasan itu membuat perusahaan hanya fokus pada kewajiban minimum.
Nah, meski aturan hukum itu sudah diterapkan, namun kapasitas lembaga pengawasan dan sistem penegakan hukum di Mesir itu masih belum memadai. Kondisi ini tuh membuat banyak perusahaan pabrik hanya berfokus memenuhi persyaratan minimum yang diwajibkan, tanpa memberikan pengungkapan tambahan yang lebih luas. Jadi informasi keuangan seperti tata kelola atau tanggung jawab sosial perusahaan itu jarang disampaikan sehingga gambaran kinerja perusahaan itu menjadi sempit. Kemudian ada investor, akhirnya investor sangat beruntung pada informasi keuangan, khususnya laba dalam membuat keputusan investasi. Karena terbatasnya informasi non-keuangan, para investor di Mesir menjadikan laporan keuangan formal sebagai satu-satunya dasar dalam menilai perusahaan. Laba menjadi indikator utama kinerja yang diperhatikan investor. Namun, kondisi ini itu membuat pasar terlalu menekankan pada angka laba. Padahal kualitas laba bisa dipengaruhi oleh praktik akuntansi tertentu atau faktor eksternal lain yang tidak sepenuhnya transparan. Kemudian kondisi pasar yang masih berkembang, informasi akuntansi di Mesir itu harus ditafsirkan secara hati-hati. Sebagai pasar yang masih berkembang, laporan keuangan di Mesir belum sepenuhnya mencerminkan kualitas informasi yang dapat diandalkan. Informasi bisa saja bias, misalnya karena adanya campur tangan politik yang lebih dominan dibandingkan pertimbangan ekonomi murni. Hal ini menimbulkan risiko bagi investor karena keputusan yang mereka buat itu sangat tergantung pada data yang kualitasnya belum sepenuhnya terjamin. Kemudian pentingnya relevansi nilai informasi akuntansi di pasar modal Mesir. Situasi ini menegaskan pada akhirnya laba dan informasi akuntansi lainnya itu tetap menjadi sumber utama penilaian kinerja perusahaan di pasar modal Mesir. Namun meningkat keterbatasan sistem pengungkapan dan pengaruh politik yang kuat, investor itu perlu menafsirkan informasi tersebut dengan hati-hati. Selanjutnya pada bagian ini itu menjelaskan terkait dasar pemikiran yang digunakan untuk memahami hubungan antara kepemilikan institusional dan value relevance dari informasi akuntansi. Nah, secara umum penelitian itu berdasarkan dari pada agensi teori dari Johnson dan Mercury pada tahun 1975. Nah, teori ini sendiri menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik dan manajer itu seringkali menimbulkan konflik kepentingan karena keduanya itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, misalnya pemilik itu mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajer, tapi kadang manajer itu bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri. Nah, konflik ini tuh dapat menyebabkan munculnya agency cost atau biaya yang timbul karena perbedaan kepentingan tersebut. Nah, disinilah peran kepemilikan institusional itu menjadi penting. Karena investor institusional seperti bank, dana pensiun, dan lembaga investasi itu biasanya memiliki kepemilikan yang besar dan kemampuan untuk mengawasi manajemen dengan lebih efektif. Dengan demikian, adanya pengawasan yang kuat dari pihak institusional, biaya pengawasan bisa berkurang, transparansi meningkat, dan kualitas laporan keuangan itu menjadi lebih baik. Nah, ketika informasi akuntansi disajikan secara lebih andal dan kredibel, maka informasi tersebut itu menjadi lebih relevan bagi investor dalam menilai perusahaan. Atau semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin kuat pula hubungan antara informasi akuntansi dan nilai pasar perusahaan atau yang biasa disebut meningkatnya value relevance. Jadi value relevance of accounting information in developing market. Jadi penelitian mengenai relevansi nilai informasi akuntansi di negara berkembang itu masih terbatas karena kemudian studi sebelumnya seperti yang dilakukan di negara seperti Tiongkok, Republik Ceko, Yunani, dan Malaysia dan Rumania itu dan umumnya itu menemukan bahwa informasi akuntansi itu memiliki relevansi terhadap nilai pasar. Menekankan pentingnya meneliti relevansi nilai di berbagai pasar berkembang dengan konteks yang unik dan karena perbedaan ekonomi dan regulasi dapat menghasilkan temuan yang berbeda. Pasar Afrika termasuk Mesir itu memiliki karakteristik tersendiri yang dapat mempengaruhi hubungan antara kepemilikan dan relevansi. Jadi di sini ada studi di kawasan
China, Timur Tengah, dan Afrika Utara itu menemukan hasil yang bervariasi. Kalau di Arab itu pengumuman laba perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian yang di Kuwait itu laba dan nilai buku terbukti relevan bagi investor. Kemudian yang di Mesir itu menemukan bahwa laba dan nilai buku memiliki relevansi nilai yang signifikan, sedangkan sumber informasi lainnya seperti laporan analisis dan proyeksi laba itu tidak terlalu relevan. Di Mesir sendiri ini penelitiannya tuh dapatnya hasilnya itu bervariasi. Jadi karena temuan di Mesir tidak konsisten, penulis ini menegaskan bahwa relevansi nilai informasi akuntansi itu sangat dipengaruhi oleh konteks institusional dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menguji kembali relevansi nilai laba per saham atau EPS dan nilai buku per saham (EPS) pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Mesir. Kemudian hipotesisnya itu satu, laba dan nilai buku perusahaan keuangan yang relevan terhadap nilai. Kemudian 1A itu informasi tentang nilai buku bersifat relevan nilai. Kemudian 1B itu laba bersifat relevan nilai. Kemudian pada institutional ownership and value relevance itu membahas pengaruh kepemilikan institusional terhadap relevansi nilai informasi akuntansi. Jadi struktur kepemilikan ini dianggap berperan penting dalam melakukan kualitas pelaporan keuangan, terutama di pasar berkembang yang memiliki kualitas informasi lebih rendah dibanding negara maju. Dan di sini ada beberapa penelitian, ada yang menghasilkan positif, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat meningkatkan efisiensi, kinerja, dan relevansi nilai. Kemudian ada yang mendapatkan penelitian hasil fungsi itu mengurangi free rider problem, menekankan manajemen laba, dan memperkuat tata kelola. Kemudian yang negatif atau tidak signifikan itu fungsi pengawasannya lemah. Dengan mempertimbangkan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, penulis ini mengusulkan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap relevansi nilai informasi akuntansi di konteks pasar berkembang, khususnya Mesir. Jadi hipotesis duanya itu kepemilikan institusional berhubungan positif dengan relevansi nilai informasi akuntansi pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek. Selanjutnya research design-nya itu untuk sampel dan datanya itu menggunakan sampel perusahaan non keuangan yang terdaftar dalam EGS 100 di Mesir dengan periode observasinya itu dari tahun 2014 sampai 2017. Untuk pemilihan sampelnya itu didasarkan dari beberapa kriteria, yaitu perusahaan tidak termasuk sektor keuangan, tidak mengalami suspensi perdagangan, tidak menghadapi peristiwa signifikan seperti merger, serta menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lokal. Mesir memiliki data keuangan yang tersedia. Dari kriteria tersebut diperoleh 62 perusahaan dengan total 248 observasi yang terdiri dari berbagai sektor industri seperti makanan dan minuman, konstruksi industri, pariwisata, real estate, kimia, mineral, tekstil, media, dan kesehatan. Untuk modal penelitiannya, itu studi ini mengacu pada kerangka Olson 1995 serta penelitian sebelumnya, yang dimana analisisnya itu dilakukan dengan regresi berganda. Untuk menguji hubungan antara earning per share-nya atau EPS, book value per share-nya.
terhadap harga saham sebagai indikator relevansi nilai akuntansi. Penelitian ini juga itu menambahkan variabel independen dan kontrol, yaitu kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, referensi keuangan, serta efek industri dan tahun. Variabel-variabel tersebut dipilih untuk menambah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi relevansi nilai laporan keuangan di pasar modal Mesir. Di penelitian ini menggunakan 5 variabel utama, yaitu market per share, book value per share, earnings per share, institutional ownership, firm size, dan leverage. Ya, hasil statistik dari deskriptif ini menunjukkan bahwa rata-rata MPS itu 10,17 dan BVS 9,07, EPS 0,85, institutional ownership bervariasi nilainya, jadi sekitar 0-99,79%, menunjukkan bahwa memiliki perbedaan besar antara perusahaan dalam pemilikan institusional. Size dan LEF memiliki rata-rata 2,04 dan 36,661. Analisis korelasi ini di versi ini menunjukkan bahwa BVS dan EPS memiliki hubungan positif signifikan. Dengan R memiliki 0,507 dan signifikannya kurang dari 0,01. BVS dan size juga berhubungan positif signifikan dengan R-nya 0,1997 dan P-nya kurang dari 0,01. IO dan size atau LEF berhubungan positif signifikan, sehingga didapatkan bahwa R0 itu menunjukkan 0,364 dan 0,224 yang menunjukkan bahwa signifikannya kurang dari 0,01. Lalu MPS memiliki hubungan juga signifikan dengan BVS dengan R-nya koefisien 0,692 dan EPS-nya R0,493. Pada tingkat signifikansinya yaitu 1%. Artinya harga saham itu naik seiring dengan meningkat nilai buku dan laba usaha. Di regression analisis makro pertama, yaitu regresi pertama ini menunjukkan bahwa BVS koefisien itu 0,958 dan IP-nya tidak ada pengaruh, dan EPS koefisiennya 1,349 dan tidak ada pengaruh signifikan. Artinya pengaruh positif signifikan terhadap MPS dan nilai adjusted-nya 0,502. Artinya sekitar 50,2% ini variasi harga sahamnya dijelaskan oleh dua variabel ini. Jika diuji secara terpisah, BVS sendiri ini menjelaskan 47,7% variasi MPS. EPS sendiri menjelaskan 24% variasi EPS. Artinya BVS ini lebih kuat untuk menjelaskan perubahan harga saham dibandingkan EPS. Lalu analisis model yang kedua, di model ini menambahkan bahwa variabel kontrol, misalnya size dan leverage itu, dan variabel independen tambahan yaitu IO. Hasilnya BVS ini koefisiennya 0,599 dan signifikannya 0. EPS koefisiennya 1,071 dan signifikannya 0,001. Artinya tetap berpengaruh positif terhadap MPS. Lalu di institutional ownership juga berpengaruh positif signifikan terhadap MPS dengan koefisien 0,060. Sedangkan pada size-nya ini
bisa dilihat sendiri tidak signifikan. Jadi didapatkan bahwa nilai adjusted ini meningkat menjadi 0,053, menunjukkan bahwa penambahan institutional ownership ini meningkatkan kemampuan model menjelaskan variasi harga saham sehingga 53%, 65%. Kesimpulan hipotesisnya ini artinya laba bersaham ini di nilai buku bersaham dan kepemilikan institutional ownership secara signifikan meningkatkan relevansi nilai dari laporan keuangan perusahaan dan keuangan dan yang terdaftar di perusahaan. Teman utama di penelitian ini mengkaji bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap relevansi nilai informasi akuntansi di perusahaan dan keuangan bursa efek Mesir selama periode 2015 hingga 2017. Artinya kehadiran investor institusional ini meningkatkan seberapa relevan laporan keuangan akuntansi seperti nilai buku dan laba bersaham dalam menentukan nilai perusahaan. Sebaliknya pada variabel kontrol yang kami uji yaitu ukuran perusahaan, nilai desain dan leverage LDF itu tidak menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan terhadap relevansi nilai informasi akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa efek institutional ownership bekerja secara independen dari apakah perusahaan besar dan memiliki yang besar atau tidak. Mantap. Investor institusional ini cenderung memiliki sumber daya dan keahlian untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja manajemen, sehingga membantu mengurangi konflik keadilan. Selain itu juga mereka memberi tekanan agar pengungkapan keuangan menjadi lebih berkualitas, yang kemudian bisa meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan lainnya di pasar uang berkembang ini seperti Mesir. Kehadiran memiliki kepemilikan institusional yang sangat penting sehingga mekanisme kontrol bisa ditutupi dengan kelemahan sistem tata kelola perusahaan yang ada. Bagi perusahaan yang belum memiliki kepemilikan institusional, disarankan bahwa kualitas pengumpulan informasi khususnya nilai buku dan laba bersaham itu bagi perusahaan yang sudah memiliki investor institusional fokus pada transparansi terkait nilai buku, laba bersaham dan struktur kepemilikan institusional itu sendiri. Di regulator bursa efek Mesir ini juga memiliki peran krusial untuk mendorong dan memfasilitasi investasi institusi agar laporan keuangan menjadi lebih digital. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang mau menanyakan, terus. Yuk, silakan. Tidak ada? Hari ini nomor semua. Oke, thank you. Kelompok 1. Oke, ya. Hari ini kita akan coba untuk mereplikasi penelitian dari Veltam dan Olson, ya. Bu, kok sederhana banget tuh ya, itu tahun 95 gitu ya. Anda dan saya mungkin masih unyu-unyu pada saat itu, mereka udah dapat modelannya gitu ya. Sekarang pasti akan lebih banyak variabel yang akan ditambahkan, tapi model dasarnya akan sama gitu ya. Nah,
saya akan share screen. Nah, masih ingat ya modelnya Veltam dan Onson. Nah, supaya anak akuntansi tahu nih gitu ya, biar Anda itu pede gitu loh. Kalau diajak ngomong sama orang-orang yang lain, apa informasi akuntansi nggak dilihat siapa yang ngomong gitu ya. Oke, ya jadi nilai pasar atau ini biasanya adalah adjusted closing price-nya perusahaan atau mungkin disingkat price gitu ya, itu adalah dipengaruhi dari book value per share sama EPS. Ya, pasti dong ada errornya gitu ya. Oke, kenapa kok nggak mau? Ya, supaya Anda bisa punya pengalaman gitu ya, yuk Anda masuk ke yourmidas.com, login aja pakai Google biar cepat gitu ya. Silakan login pakai Google aja supaya cepat ya. Sudah? Nah, yuk yang belum tak tunggu. Pakai handphone bisa, tapi pengalamannya nggak bisa maksimal karena layar Anda kecilnya terlalu kecil. Ya, kalau ada laptop pakai laptop atau pakai tab aja, ya. Sudah masuk semua login. Nah, kalau sudah, kalau Anda lihat pengujiannya ini adalah pakai regresi, betul ya? Udah lulus statistik semua kan? Kalau enggak kan nggak mungkin sampai di mata kuliah ini ya. Nah, kalau Anda lihat ini pengujiannya kan pakai regresi. Terus mungkin udah masih ingat nggak kalau regresi itu supaya regresinya itu best linear unbiased estimated atau BLUE gitu ya, harus memenuhi uji asumsi klasik. Betul nggak? Anda statistik diajari itu nggak? Iya, iya apa enggak? Ya wis lah, aku bukan ya wis, bukan senang ya. Oke, nah karena itu ya kita coba untuk melakukan regresi. Tapi sebelumnya lihat dulu struktur datanya, gitu ya. Anda ke finansial, Anda kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan kalau dari tempat Anda. Dari tempat saya aja, lihat layar saya aja ya. Jauh kita dari hotspot ya. Pakai minyak saya sendiri aja deh. Bentar, saya tak pakai hotspot saya sendiri aja daripada nanti royaan sama kalian gitu ya. Pasti kita menggunakan hotspot yang sama. Oke, nah ini adalah struktur datanya, gitu ya. Kita akan mencoba untuk mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hadi, gitu ya, yang tadi dipresentasikan oleh kelompok 2. Artikel yang pertama ya di awal. Loh Bu, kenapa kok bukan artikel yang kedua? Karena kalau untuk institutional ownership-nya saya belum dapat datanya, gitu ya. Oke, nah jadi kita akan mereplikasi penelitian dari yang artikel yang pertama yang dipresentasikan oleh kelompok 2, ya. Nah, apa aja sih yang Anda butuhkan, gitu ya? Anda lihat di sini. Ini adalah dataset kolom atau variabel apa aja yang Anda butuhkan, ya. Jadi di situ ada auditor spesialisasi industri, gitu ya. Ada Big Four. Big Four itu mencerminkan AS tadi ya, audit size, ya. Terus habis itu yang berikutnya ada book value per share, ya. Lalu macam-macam ada EPS wajib ya, book value per share sama EPS wajib ya. Dan ada variabel-variabel lain gitu ya.
Kalau kayak misalnya firm age, firm growth, dividend, operating cash flow gitu ya, itu yang kita namakan variabel kontrol. Tidak dihipotesiskan, tapi nanti akan kita coba masukkan ke persamaan. Kenapa? Karena dari penelitian lain kita ngarahi variabel-variabel ini juga mempengaruhi harga saham. Nah, itu ya. Jadi ini adalah model dasarnya. Kalau value relevance kita harus lihat ini koefisiennya, gitu ya. Nah, untuk extended versionnya gitu ya, itu kan tadi katanya book value per share sama EPS itu digabung dengan informasi audit gitu ya. Kalau di sini before, kalau di penelitiannya Abdul Hadi namanya AS ya, audit size. Nah, terus habis itu dikalikan gitu ya. Coba sih L4 itu book value per share kali before. Nah, ditambah yang kelima EPS-nya ganti. Sekarang EPS-nya yang dikalikan before. Terus ditambah L6 dan seterusnya itu adalah variabel kontrol ya. Nah, entah apa yang nanti akan kita gunakan. Tapi intinya dua itu gitu ya. Ini untuk hipotesis yang kedua, ini untuk hipotesis yang pertama. Ya. Oke. Jadi struktur datanya kayak begini. Kalau Anda mau bikin untuk data setnya, variabel itu dalam bentuk kolom. Ya, jangan kebalik ya. Variabel itu kolomnya. Row itu adalah objek penelitiannya. Ya. Oke. Jadi ini adalah data-data yang kita punya untuk penelitian ini. Terus kalau Anda lihat di situ, total data yang akan kita olah adalah 875 data. Row-nya 875, gitu ya. Terus tahunnya tahun 2021 dan tahun 2022. Jadi 2 tahun. Contoh, kalau lengkap nih ya, ALI gitu ya, AALI itu lengkap nih datanya, tahun 2021 ada, 2022 ada. Tapi untuk ADCP, kalau Anda lihat di situ, gitu ya, hanya ada untuk tahun 2022. Loh kok boleh nggak? Boleh, gitu ya. Jadi kalau Anda nanti mau bikin penelitian kuantitatif, nggak harus sama loh ya, gitu ya. Antar tahun jumlah objeknya tidak harus sama. Boleh aja tahun ini masuk, tahun depan keluar, atau sebaliknya tahun ini nggak masuk, tahun depan masuk, boleh ya, kayak ADCP itu, gitu ya. Tetap aja Anda gunakan. Ya, tahun 2021 nggak ada datanya tuh, ya udah biarin aja, kita pakai yang dia bisa kita dapatkan datanya. Oke? Nah, ini adalah struktur datanya ya, 875 perusahaan untuk 2 periode. Ya. Nah, kalau sudah, kita mulai ya untuk regresinya, untuk menghitung yang namanya value relevance. Ya, how to measure value relevance. Anda pilih yang OLS Regression and Classical Assumption Test. Coba diklik di situ. OLS Regression and Classical Assumption Test. Coba diklik. Sudah? Nah, oke. Sudah diklik semua? Coba, ya. Supaya gampang nanti kalau mau melakukan pengolahan. OLS Regression and Classical Assumption Test. Ya. Udah masuk sini semua? Kalau sudah, ya, kita pilih, Anda pilih datasetnya ya, select dataset. Itu adalah yang kelihatan nggak? PR and auditor. Kelihatan nggak di tempat Anda? Tempat saya saking banyaknya ya, sampai saya sendiri bingung itu mana ini. PR and auditor. Ini kelihatan nggak di tempat Anda? Muncul? Kelihatan. Muncul. Oke, silakan diklik. Ya. Nah, terus untuk simbolnya Anda klik change, simbolnya klik change. Nah, ini keluar semua ya, objek penelitiannya. Kita pilih aja semua, wis merem ya, pilih aja semua. Select all symbol. Ya. Terus untuk periodenya kita pilih semua ya, lah cuma 2 periode aja kok ya, 2021 sama 2022. Select all symbol, pilih all. Select period, pilih all period. Sudah ya. Terus kalau berdasarkan
persamaan yang pertama tadi, harusnya dependent variabelnya apa nih? Coba kita klik select ya. Klik select. Supaya keluar semua variabel yang Anda punya, show 100 saja deh, gitu ya, supaya nggak pindah-pindah halaman. Kalau berdasarkan yang pertama, harusnya Y-nya apa tuh? Harusnya Y-nya apa itu? Ayo, market value atau closing price. Harusnya Y-nya apa? Variabel apa yang Anda punya di situ? Apa? Ya? Tapi kok takut gitu ya? Ya, apa? Y, yang Y. Ya, price gitu ya, atau harga saham. Ya, yang ini ya, ini Y-nya. Ya, dependent variable, harga saham. Anda klik ya, price-nya silakan diklik, terus set data. Oke, ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan sampai di sini? Bisa? Ini apa? Ya, pilih yang price, kemudian Anda set data. Yang pakai handphone bisa ikuti? Bisa. Ya, oke. Oke, misalkan bisa ya. Terus, independent variabelnya. Kita mau nyoba yang ini dulu ya, independent variabelnya. Dua ini dulu, wes gak usah ngomong yang Price mana price? auditor dulu gitu ya. Mau value relevan dulu. Diklik ya, independent variabelnya, Anda select apa tuh, harus apa tuh. Independent berarti yang X ya. Cari book value per share sama EPS. Kamu enggak book value per share sama EPS. Ayo masukkan ke independent variable. Book value per share ya sama EPS. Pilih dua, udah. Book value per share sama EPS. Ya, untuk menghitung value relevan dari information of accounting, ya. Yang ini apa ya? Dependennya apa ya? Makanya itu. Price aku nemu. Price saya nggak nemu. Oke, oke ya. Itu di oke dulu. Oke, di close dulu. Itu di close terus di. Kita masukin OLS submission Sing atas apa? Sing atas apa? Data stok. Ya itu dah. Itu price. Sing atas sih. Price. Yang atas, yang apa? Paling atas data stok. Data. Gak ada price-nya apa? Ada. Data set itu. Show 100 interest. Oh. Data set itu apa? Data set. Data setnya VR auditor. Price dia apa? Kau Itu biarin. Data set type-nya tetap data ini. Ini price aja nih. Timoni? Bisa. Ada yang kesulitan? Ini timoni? VR auditor. Walah. Book value sama EPS. Yang untuk yang independennya ya. Kalau yang value-nya price. Price, yang atas sudah diberi. Ini all period, Price. simbolnya all. BVPS lebih apa? Oke. BVPS. Sama EPS. EPS. Saya scroll paling bawah terus di set. Yuk. OLS sama kalau sama EPS. Simbolnya dari semua all. Garisnya all. Oke, dependent variabelnya price. Kamu udah pindah-pindah
Scroll ke bawah. Oke, kalau sudah silakan set data ya. Jadi ini dua variabel independen, Anda set datanya. Lalu kan biasanya gini nih, tuh ada aja kolom yang kosong, gitu ya. Kalau ngerjain data yang banyak, ada aja gitu ya kolom-kolomnya nggak ada datanya. Ya udah, biar kolom-kolom itu tidak ikut terproses. Eliminate non-applicable data, ini diaktifkan supaya kolom-kolom yang kosong tadi tidak ikut diproses, gitu ya. Kalau sudah silakan Anda submit datanya. Tunggu sebentar. Masalahnya sebentar ini berapa? Ada yang udah keluar hasilnya? Belum ya? Harus sabar dan tawakal, kan? Sungai. Ada yang udah keluar? Hasilnya? Sama aja ternyata ya, kalau di atas ini ternyata kita nggak bisa ngapa-ngapain tata. Ada yang udah keluar datanya? Ada. Oke, gimana itu? Sama aja, pakai punya saya sama lemotnya ternyata. Sudah ya, nah, yuk dibaca yuk. Kalau yang sudah silakan dibaca. Gimana untuk untuk book value per share-nya signifikan nggak? Ya, baca. Yang mana lah ya, sabar ya nak ya. Get AI summary insight. Terus langsung summary AI ya. Ada yang langsung pakai summary AI, boleh, tapi nanti habis nanti poinnya. Duh. Summary kamu. Duh, iya. Iya, gimana Brian? Baca. Ayo. Brian. Baca. Saya masih loading. Ya, oke. Ya, oke. Bos BVPS. Anda lihat di sini, gitu ya, jumlah observasinya ya 875 ya, sesuai ya dari row kita 875. Lalu untuk statistik, ini adalah uji kelayaan model, harus signifikan. Masih ingat kalau signifikan ilmu sosial berapa? 5% ya, ini threshold kita, gitu ya. Alpha 5% berarti kita mentoleransi kesalahan 5% dari model kita. 95% kita yakin, confident. Interval kita 95% yakin benar, gitu ya. Toleransi kesalahannya 5%. Oke, jadi F-nya ini sangat signifikan ya. Kalau pangkat 63 itu berarti 0,00000 sampai 62. Nomor 63-nya baru 167, ya. Jadi sangat signifikan modelnya. Adjusted R-square, apa ini artinya? 28,1% pergerakan Y itu bisa dijelaskan oleh pergerakan X, gitu ya. Cukup tinggi. Oke. Terus berikutnya kita mau lihat nih, ini kan koefisiennya. Ini adalah koefisiennya yang ada di sini nih, alfa-alfanya itu. Nah, ini ya, bisa. Konstantanya ini, ya, konstanta. Yang ini koefisiennya book value per share, yang ini nih, L1. Ini adalah koefisiennya MPS, yang L2. Tahu signifikan atau enggak? Dari mana? Dari P-nya.
Gimana harus kurang dari 5%, gitu ya? Berarti gimana nih, signifikan nggak? Signifikan semua. Oh, saya gitu pakai batik ya. Kalau ini signifikan, baru koefisiennya boleh dibaca. Selama ini tidak signifikan, jangan Akhirnya baca iya. koefisiennya. Kayaknya iya. Selasa. Ya. Jumat guys. Oke. Jumat. Karena signifikan semua kita baca ya. Berarti book value per share itu koefisiennya positif. Kalau book value per share-nya naik, harga sahamnya kalau naik ikutan naik gitu ya. EPS-nya positif gitu ya. Jadi kalau perusahaan itu laba, harga sahamnya naik. Ya, jelas ya. Nah, Bu, gimana Bu? Kalau ini misalnya negatif, oh berarti tidak value relevan, aneh gitu ya. Laba kok malah harga sahamnya turun, berarti tidak memenuhi asumsi value relevan. Meskipun signifikan, tapi dia tidak meningkatkan relevansi nilai laba. Ya, gitu ya. Nah, setelah yang mau belajar untuk statistik gitu ya, silakan diklik ini adalah interpretasinya. Jadi zaman sekarang nggak ada yang namanya belajar itu angel, nggak ada gitu ya. Atau tadi seperti Brian, mau dapat summary-nya aja, udah pakai get AI summary, udah dapat gitu ya, udah dapat kesimpulannya. Ya, terus Bu, kita coba ya Bu, kalau perusahaannya rugi gimana? Ya, gitu ya. Kali ini tadi syaratnya perusahaannya untung. Kalau perusahaannya rugi, coba ya, Anda harus coba-coba nih, gitu ya. Kalau perusahaannya rugi gimana? Ayo tambahkan filter. Filternya diklik, gitu ya. Lalu kalau perusahaannya rugi, gitu ya, ini Anda punya variabel yang namanya variabel profit. Ya, variabel profit, cari profit mana profit? Nah ini. Nah, kalau nggak profit berarti dia dikasih jamik 0. Nah, kita kepingin perusahaannya rugi tok, gitu ya, yang nggak profit, gitu ya. Sudah? Kalau sudah, kita run lagi, kita coba lagi, gitu ya. Submit data. Udah keluar? Nah, untung udah keluar hasilnya. Sama nggak nih peninggalan punya saya nih, gitu ya. Kalau Anda lihat, ya, F-nya signifikan ya, berarti modelnya sesuai dengan data. Ya, 0,00000 sekian, gitu ya. F-nya signifikan, modelnya sesuai sama data. Adjusted R-square-nya 16,7%, ya, berarti pergerakan Y yang bisa dijelaskan oleh fluktuasinya X itu 16,7%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model, ya. Terus baru kita cek, ayo yang signifikan yang mana? Cuma book value per share kalau Anda lihat. Untuk EPS-nya signifikan nggak? Signifikan, ya. Dan koefisiennya juga negatif. Kalau nggak signifikan udah nggak usah lihat koefisiennya, gitu ya, tinggal aja nggak signifikan. Ya, jadi kalau untuk perusahaan rugi, EPS itu tidak bisa menjelaskan harga saham, gitu ya, tidak bisa meningkatkan value relevance dari laba karena perusahaannya rugi, tidak bisa digunakan untuk memprediksi ke depannya karena secara umum bisnis itu harus menghasilkan keuntungan. Ya. Nah, dari sini kita tahu ya, oh kayak gitu tuh maksudnya. Kalau diterapkan di dunia empiris hasilnya seperti ini, gitu ya. Loh Bu, tadi kalau untuk semua perusahaan kok untung? Iya, karena Anda lihat tadi total observation-nya 875. Kalau yang rugi aja cuma 274, berarti sekitar 600 lebih gitu ya, itu perusahaannya untung. Sehingga kalau dilihat dari full sampel, kayaknya nggak masalah gitu ya. Jelas ya, tapi kalau dibedah satu-satu yang rugi disendirikan, yang untung disendirikan, baru kelihatan. Oh berarti untuk yang rugi, PPS itu nggak guna. Ya, ini menunjukkan bahwa, oh iya sih, ternyata informasi akuntansi itu direaksi loh sama pasar. Ya. Kalau bilang informasi akuntansi nggak direaksi sama pasar, gitu ya.
itu ya mungkin mereka tradingnya dalam jangka yang sangat pendek ya, sebelum laporan laba rugi itu keluar gitu, atau sebelum interim reporting itu dipublish ya. Nah, mungkin buat mereka kayak gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan cara untuk melakukan penelitian value relevance? Bisa? Bisa semua? Oke ya. Nah, kita coba ya. Kalau cuma 2 variabel belanja beres Bu. Ayo coba sekarang tambahin Big Four. Ya. Coba ya. Kita mau coba yang model yang kedua. Kalau ditambah Big Four hasilnya gimana? Gitu ya. Oke. Caranya pasti bisa kan? Sementara ini filternya kita lepas dulu ya. Saya hapus dulu filternya. Kembali lagi ke full sampel. Ayo lepas dulu filternya. Dependent variabelnya masih sama untuk model yang kedua price. Tapi independent variabelnya Anda harus nambah. Selain book value, EPS ada Big Four, gitu ya. Book value kali Big Four, EPS kali Big Four, ya. Sementara kita nggak pakai variabel kontrol dulu wes, gitu ya. Variabel kontrolnya nanti terserah skripsi kalian masing-masing, gitu ya. Oke, book value, EPS, terus Big Four, kali Big Four. Lalu book value kali Big Four, ya, BP kali Big Four. Terus EPS kali Big Four. Udah, ada 5, betul ya, 5 variabel independen. Cek lagi, EPS, book value, EPS, Big Four, book value kali Big Four sama EPS kali Big Four. Nih, cek sama. Kalau sama, silakan di set datanya, submit datanya. Kita mau lihat hasilnya, bener nggak sih? Itu kan tadi penelitian gimana tadi? Yang artikel nomor 2 tadi, objeknya? Ini nomor hasil. Kalau artikelnya tadi presentasi pertama? Iran, ya itu kalau di Iran itu katanya gitu ya berpengaruh gitu ya, siapa yang ngaudit gitu ya. Kalau di Indonesia ngaruh nggak? Sama, jadi kalau yang di Mesir ngaruh nggak? Auditor, kok enggak ya? Enggak, berarti mengenai auditor ya? Enggak ya. Oke, udah dapat hasilnya nih. Yuk, ingat dilihat dulu ya, F-nya harus signifikan. Kalau F tidak signifikan, nggak usah baca yang lain-lain. Salah model, gitu ya. Kalau F-nya nggak signifikan, modelnya salah. Berarti nggak bisa pakai regresi linier. Harus cari cara yang lain, ya. Nah di sini F-nya signifikan. Kalau Anda lihat, ya, variabelnya yang signifikan apa aja nih? Signifikan semua, gitu ya. Ini yang ya nyantol dikit lah gitu ya. Mungkin karena tadi kita ada apa ini EPS-nya yang negatif kabut gitu ya, makanya dia ya signifikannya untuk gitu ya 0,0501 gitu ya. Yang lain kalau Anda lihat signifikan semua. Ada yang aneh nggak? Ini ya aneh ya. Book value makin tinggi di audit sama kantor akuntan publik yang besar ya, kok masih minus, malah minus gitu ya. Ada apa itu di situ? Udah minus signifikan pula gitu ya. Kenapa itu ya? Nah, sebenarnya kalau untuk statistiknya udah nggak sulit kan, banyak statistical tools. Yang sulit adalah membangun ini ya, membangun argumen yang rasional yang nggak ngawur gitu ya. Kenapa kok hasilnya jadi seperti itu ya, kenapa kok hipotesis kita itu ditolak, sesuai atau enggak dengan penelitian sebelumnya ya. Itu mungkin yang lebih sulit gitu ya dibandingkan dengan cuma kalau statistik aja bisa gitu ya. Coba ini saya coba ya, coba kalau kita filter cuma profit aja, apa itu gara-gara profitnya ya? Apa itu gara-gara profitnya? Ini mau saya filter dulu. Kalau cuma yang untung aja, yang profit aja, apa hasilnya sama?
Oh, masih sama gitu ya. Berarti ini memang sesuatu yang perlu dicari. Kenapa nih gitu ya? Book value kalau dikalikan sama Big Four, nah kok malah minus gitu ya? Padahal nilai book value-nya sendiri positif, nilai Big Four-nya sendiri juga positif gitu ya. Tapi kalau mereka berdua digabung, kok malah jadi negatif? Ya, itu yang harus dicari reason ya, apa? Kenapa kok bisa jadi kayak gitu ya? Oke. Begitu untuk hari ini ya. Jadi untuk artikel yang tadi dipresentasikan pertama kali ya, yang ini jadi kurang lebih cara melakukan penelitiannya seperti itu. Nggak sulit kan? Nggak toh? Gampang kan? Mulai klik gitu. Nah, kalau hasilnya yang nggak sesuai dengan hipotesis, nah itu baru gitu ya, hidup Anda nggak berubah sedikit. Dari mana gitu ya, argumennya kok bisa kayak gitu ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak aja? Ini artikelnya ibu yang aplikasinya yang dibuat ya? Iya, saya sama Pak Didi, sama tim kami satu lagi. Iya, Hah? Oh, ada fotonya. Oh, ada video. Di Google. Oh, di Google ya. Jadi memang kami dedikasikan supaya anak-anak itu apa ya, bisa melakukan proses statistik lebih sederhana ya. Siapa yang udah pernah nyoba SPSS, EVIUS gitu ya. Nah, itu kan Anda butuhkan beberapa kali langkah ya. Kalau yang di Yormides ini kita buat lebih sederhana, cuma mungkin 1 atau 2 kali klik itu aja udah Anda dapatkan hasilnya. Terus yang kedua, itu kita melihat untuk software bajakan di Indonesia dan hanya di negara lain di dunia ini tinggi ya. Ayo sampai sini yang nggak pakai software bajakan. Ada? Oh, nggak ada. Beli di Shopee Bu, yo itu bajakan Mas yo tuh murah ya. Iya kan? Jadi kita berusaha menurunkan supaya tingkat piracy di Indonesia itu janganlah terlalu tinggi ya, karena kita sudah disorot nih gitu ya di dunia luar itu, sehingga pada saat kita nanti mungkin Anda punya kesempatan jalan-jalan ke luar negeri, kalau ditanya dari Indonesia atau sudah punya piracy gitu ya, padahal enggak gitu ya. Terus yang kedua, kita juga kepingin anak-anak itu lebih mudah untuk belajar, karena itu kita berikan interpretasinya supaya kalian lebih mudah belajar gitu ya. Dan kita juga berikan AI-nya. Tapi ingat, AI itu terbatas ya, jangan dikit-dikit tanya AI gitu ya. Makanya kita kasih token buat AI-nya supaya kalian nggak dikit-dikit tanya AI gitu ya. Oke. Nah, nanti silakan digunakan untuk pembelajaran. Kalau aplikasinya gratis gitu ya. Gratis ya. Yang penting kalau mau dapat poin, Anda login tiap hari ya, silakan pakai. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk value reference-nya? Bisa ya. Nanti untuk penelitiannya nggak usah terlalu stres lah gitu ya. Bisa kok, pasti ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebentar saya buka presensinya dulu.
Oke, presensi sudah saya buka ya. Thank you semua. Sampai ketemu lagi. Ribetnya tuh